dikenal sebagai kota kretek dan kota santri, Kudus menyimpan karya dalam goresan liukan canting, membentuk pola hingga menghasilkan warna dalam sehelai kain. Salah satu pembatik yang memiliki harapan akan batik Kudus ialah Bu Umu. Ia mengajarkan generasi penerus bagaimana membuat pola, membatik tulis, hingga batik cap. Saya pun melihat langsung bagaimana anak-anak ini dengan telaten, ulet, dan tekun dalam belajar membatik. Kalau ini motif batik kretek ya. Batik kretek. Ya, ini menggambarkan tembakau sama cengkeh. Pembatik saya itu kalau nyanting sampai tembus, Mbak. Oh, tembus sampai belakang. Betul. Jadi nanti ketika diwarna itu kelihatan bagus semua. Batik cap itu batik yang di capnya itu sudah bergambar. Jadi sudah ada motifnya. Dicetakannya itu ya, sudah motif. Iya. Nah, kalau baju yang saya pakai ini kan batik Kudus juga ya, Bu ya? Iya, betul. Ini bikinan saya. Oh, bikinan Bu Umu ini? Oh, iya. Ini motif apa ini, Bu? Motif dahlia. Oh, ini motif dahlia. Iya. Tapi ini batik tulis atau batik cap Ini nih, Bu? juga batik cap, Mbak. Perjuangan melestarikan batik Bu Umu disambut dan dibina oleh Bakti Budaya Jarum Foundation sejak tahun 2011. Hasilnya, ragam karya Bu Umu ini dilirik desainer kondang Indonesia, Denny Wirawan, untuk dirancang dan dipadu-padankan dalam berbagai kesempatan. Contohnya saja untuk karya koleksi Batik Kudus 2023-2024 yang akan diselenggarakan di Rumah Adat Yasa Amarta. Inilah Yasa Amarta, gambaran rumah adat Kudus yang menorehkan perpaduan budaya Islam, Hindu, Tionghoa, dan Eropa. Rumah adat Kudus umumnya dibuat sekitar 400 tahun yang lalu. Biasa disebut joglo pencu. Terbuat dari kayu jati, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku atau dengan sistem knockdown. Hiasan utama bagian atap berbentuk tembakau yang disebut mahkota pencu. Bagian luar rumah terdapat pintu dorong dengan ukiran pola sampar banyu atau gelombang air. Sedangkan ruang keluarga disebut gedongan yang disangga atau ditopang oleh 4 tiang soko guru. Bagian kamar tidur pemilik biasanya disebut sentong. Saat melihat ke langit-langit, saya menemukan tumpang sari dalam dengan penuh ukiran sebanyak 11 tingkatan. Nah, yang menarik dari rumah adat Kudus yaitu soko gender atau tiang yang ada di depan pintu ini. Jika di sebelah kiri artinya milik perempuan. Jika di sebelah kanan artinya milik laki-laki. Karena di sini di sebelah kiri artinya rumah adat ini yang mempunyai ialah perempuan. Untuk kamar mandi atau kula terletak di bagian belakang rumah dan di dekat sumur. Rumah adat Kudus tertata begitu cantik yang dibalut dalam bahasa Sanskerta, Yasa Amarta. Artinya kemuliaan abadi. Sandiakala Semara, perayaan sewindu kolaborasi desainer Denny Wirawan bersama Bakti Budaya Jarum Foundation menghadirkan koleksi terbaru Batik Kudus. Dan di dalam setiap lembaran kain batik pesisir itu kita bisa melihat aneka kisah
Tamu undangan yang hadir akan merasakan gaya khas kebaya encim yang dipadu-padankan di dekade 1930-an hingga 1950-an. Fashion Show Sandiakala Semara dihadirkan dalam 3 babak. Pertama, ialah Mahajana, kebaya encim yang dipadankan dengan kain batik Kudus tanpa potongan. Nuansa modern, segar, dan kekinian pun terpancar pada koleksi ini. Saya pun menyaksikan bagaimana kenangan di masa lalu tentang kejayaan batik Kudus. Kali ini tuh warnanya lebih pop up, di mana sebelumnya warna-warna pastel. Semuanya menarik perpaduan dari motif batik Kudus. Nah, yang saya pakai ini pun salah satu karyanya Denny Wirawan juga, tapi beberapa tahun yang lalu terlihat dari motif bunganya. Nah, kali ini saya penasaran seperti apa karya lainnya, jadi saya mau lihat peragaan busana dahulu. Babak kedua bertema Asmara Dana. Cheongsam dengan lekukan yang memesona atau crop top dan gaun panjang atau long dress. Asmara Dana terinspirasi dari kebangkitan industri di Tiongkok pada tahun 1920-an. Babak terakhir yakni layar sutra atau Journey to the Past yang terinspirasi dari kejayaan masa lalu Tiongkok. Denny Wirawan menghadirkan koleksi dalam siluet gaun malam, gaun panjang, mantel panjang dengan tambahan akses bordir, payet, dan detail 3 dimensi. Setiap babak kain batik Kudus bertabur motif flora dan fauna khas Peranakan, seperti naga, phoenix, burung hong, kupu-kupu, bunga krisan, asteria, lotus, dan peony. Sedangkan warnanya dominan warna pastel serta warna-warna tradisional Tiongkok seperti merah, kuning, dan hijau. Aku kagumnya dengan koleksi Denny kali ini bahwa Denny bisa menggabungkan antara histori atau sejarah dari batik Kudus itu sendiri, dan luar biasanya Denny bisa mengejawantahkan histori itu ke dalam bentuk suatu koleksi yang wearable, tapi juga glam, tapi juga tidak hilang kekiniannya. Oke, berarti setiap tadi model yang berjalan gitu itu menjadi sebuah cerita dalam satu sosok gitu ya? Betul, Minanti, betul banget. Mas Denny, congratulations. Terima kasih. Sandiakala Semara. Ya. Nah, kali ini koleksinya itu bisa diceritakan tidak? Terinspirasi dari mana sampai semua koleksinya wah menakjubkan. Terima kasih. Lebih banyak mengeksplor lagi motif-motif yang asli, yang otentik, karena memang batik dengan cikal bakal dari batik pesisiran gitu, karena terletak di daerah utara, dan batik pesisiran itu mempunyai ciri khas yang
sangat khusus gitu ya untuk motif-motifnya, dan itu yang mencoba saya bersama tim saya mengembangkan menjadi motif-motif yang lebih baru. Jadi kalau yang hari ini tadi disaksikan itu adalah sudah konsep yang kesekian kalinya yang kita coba tampilkan yang berbeda dari tema-tema sebelumnya. Bagi Denny, koleksi Sandia Kalasmara tak hanya sekedar busana, namun juga sebuah perjalanan budaya dan kreativitas yang mempertemukan masa lalu dan saat ini dengan harmoni. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.